Jadi kita akan bikin, skripsi bab 4 kuantitatif. Ini sudah ada, apa namanya, sudah ada file datanya. Nah, ini kan sudah ada datanya nih, ya kan. Sudah oke banget, datanya sudah aku olah. Ini mulai dari validitas, reliabilitas, deskriptif, terus normalitas dan lain sebagainya semuanya sudah oke. Terus kita akan langsung aja pembuatan bab 4-nya. Pertama-tama teman-teman langsung aja ke bab 4. Nah, ini kita copy aja semuanya, kita Ctrl C. Terus habis itu kita akan langsung ke bagian ChatGPT biasa aja ya, teman-teman. Kita ke ChatGPT biasa. Nah, ini kita Ctrl V. Nah, ini kita tulis judulnya. Terus habis itu di rumusan masalah, karena di sini aku nggak punya rumusan masalah karena memang aku nyiapinnya itu di olah datanya aja. Ini aku hapus. Tapi kalau teman-teman usahakan dipaste ya untuk rumusan masalahnya. Terus habis itu di metode analisisnya kita pakai, pendekatannya apa. Nah, di bab 3 kan biasanya ada tuh pendekatan apa. Nah, di sini pastinya kita pakai regresi sederhana. Terus habis itu jenis datanya. Nah, ini kita pakai, kuanti. Terus, hipotesis penelitian. Nah, ini kita tulis aja hipotesis penelitiannya. Ini penting banget di bagian, kuantitatif. Di kualitatif juga ada kan pertanyaan penelitian, ya kan? Nah, itu juga penting. Makanya kok hipotesis atau pertanyaan penelitian itu perlu dicantumkan di bagian prompt bab 4-nya. Kita tulis oke, sudah. Terus software analisisnya. Nah, ini software yang aku pakai adalah SPSS, teman-teman. Jadi kalau teman-teman, pakai Smart PLS atau yang lainnya, tulis saja di bagian sini ya. Sudah, dari 1 sampai 6 sudah kita tulis semuanya, kita enter aja. Terus habis itu nanti kita akan diminta sama si AI untuk penyajian data wajib dari Anda, tuh. Ya kan? Ini wajib. Kita masukkan file yang aku contohin tadi, yang ini ya. Ini kan sudah semuanya nih, hasil fix. Kita masukkan dulu filenya di ChatGPT-nya. Ini sudah kita masukkan. Jadi ketika kita paste seperti ini, ya kan? Itu langsung kita kita minta kita diminta untuk memasukkan filenya. Nah, ini langsung kita enter aja. Itu nanti akan dibaca sama si AI. Nah, baik data sudah lengkap dan valid, saya akan langsung menjalankan langkah kedua. Langkah kedua struktur holistik di bab 4-nya, ya kan? Nah, ini bab 4. Oke kah ini? Uji normalitas, uji linearitas, uji validitas, bla 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 bla. Oke, semuanya sudah, ya kan? Loh, saya mulai langkah 3 eksekusi per section. Wow, ini langsung dibuatin, mantap. Mantap abis. Oke. Nah, ini tinggal dilanjut aja, teman-teman. Tuh, lanjut. Beri saya tanda di mana saya harus memasukkan tabel olah data saya. Nah, kayak gini supaya apa? Jadi si apa namanya? Si AI itu tadi biar dia itu, ngasih tanda atau ngasih space di mana sih kita harus memasukkan tabel hasil olah data kita. Nah, ini kita enter aja. Baik, saya akan lanjut bla 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 bla. Nah, ini sudah ada. Tuh, uji kualitas instrumen. Nih, valid tuh, hasil uji validitas sudah berdasarkan bla 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 bla. Temuan ini menguatkan tempat menyiapkan tabel. Tuh, sudah ada. Jadi nanti teman-teman tinggal paste tabelnya di sini, letakkan di sini tabel. Tuh, sudah. Terus kita lanjut ke reliabilitas ya. Kita copy aja ini. Kita Ctrl C, terus kita Ctrl V, enter. Nih sudah ada tabelnya, dipaste di mana, jadi enak, tinggal paste-paste doang aja nanti. Lanjut, oke. Nah, ini kita tinggal lanjut-lanjut doang sampai selesai. Nih,
lanjut ya. Ini nanti sampai ke pembahasan apa enggak sih? Bentar aku baca dulu ya. Pembahasan hasil penelitian 4.5. Oke, kita lanjut dulu sampai 4.5 ya. Berarti nanti mungkin di bagian konten YouTube-nya nanti aku percepat aja ya. Oke, ini sudah bahkan di sini itu sudah ada interpretasinya teman-teman. Nih, nilai signifikansi from linearity lebih besar dari 0, pendekatan ini secara luas digunakan untuk penelitian bla bla bla. Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai signifikansi pada baris linearity adalah sebesar 0,003 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, sementara nilai signifikansi bla 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 0,9 yang lebih. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antar kompensasi dan kinerja karyawan bersifat linear dan tidak terdapat penyimpangan. Tuh, sudah ada interpretasinya. Jadi teman-teman tinggal baca aja. Oke, terus habis itu kita tinggal lanjut aja. Lanjut, enter. Sudah gitu terus sampai selesai. Ini sudah, terus habis itu hasil koefisien determinasi ditaruh di sini, terus lanjut ke uji parsial. Oke, kita lanjut ya kan, terus enter. Tuh sudah, terus habis itu lanjut ke bagian 4.5 pembahasan hasil penelitian. Oke, sudah. Nah, di sini itu kan masih ada yang kurang nih ya kan, di bagian hasil uji parsial uji T-nya itu belum ada yang namanya statement tentang apakah hipotesis diterima atau dibuang. Nah, ini kita bisa minta revisi teman-teman. Tuh, revisi ya kan. Kita tulis di sini, revisi, tambahkan statement apakah hipotesis diterima atau tidak. Nah, diterima atau tidak. Kita enter. Nah, nanti direvisi sama si AI-nya. Tuh, ini sudah ada revisinya. Aman. Oke, sudah. Nah, ini mana statementnya? Menunjukkan bahwa berpengaruh. Nah, ini berdasarkan uji T tersebut, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dinyatakan diterima. Titik. Berarti sudah ada statementnya. Nah, ini sekarang kita lanjut ke bab 4.5 ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Lanjut pembahasan. Nah, sebenarnya di e-book-nya itu sudah ada sendiri untuk pembahasan teman-teman. Nih ya. Nih nih kan biasanya di skripsi-skripsi itu pembahasannya ada yang satu bab sendiri, ada yang dijadikan satu di bab 4-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman apa namanya mau beda bab, ini dipakai. Tapi kalau nggak mau di beda bab, ini langsung apa namanya? Langsung dilanjutin aja. Nah, ini aku contohin yang beda bab ya. Jadi ini kita tinggal copy aja. Ini kita Ctrl C, terus habis itu di ChatGPT-nya ini kita Ctrl V. Nah, ini judul penelitian, rumusan masalah, temuan kunci, teori utama, hipotesis penelitian, itu dimasukkan semuanya ya, teman-teman. Ini dimasukkan semuanya, diisi. Nah, untuk temuan kunci ini masukkan yang paling penting. Contoh, di sini kalau uji regresi sederhana, yang paling penting adalah hasil uji T parsial ini. Karena di sini menentukan apakah hipotesis terima atau tidak. Oke. Nah, tapi kalau di lain-lain teman-teman harus tahu mana yang harus dimasukkan. Temuan kuncinya itu apa. Jadi kalau teman-teman nggak paham temuan kuncinya apa, nanti bisa ditanyakan di grup kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya perlu diisi, nanti di enter itu langsung dibuatkan pembahasannya. Tapi biar untuk mempersingkat waktu, ini kita langsung hapus saja. Ini aku pilih lanjut aja ya. Ini kita Ctrl C, kita paste di sini biar nggak terlalu panjang. Soalnya kalau terlalu panjang jelek jadinya.
Lanjut sebab pembahasan penelitian, kita titik, terus habis itu kita apa namanya, cantumkan beberapa kriteria ya. Kita pakai kriteria, cantumkan berapa ya? Kita pakai 5 sumber jurnal yang memiliki hasil penelitian yang sama seperti saya. Oke, jadi taruh seperti itu, terus habis itu enter. Sorry, kita enter seperti ini. Nah, itu nanti akan dibuatkan bab 4.5 hasil pembahasan. Tuh, sudah ya kan? Nah, di bagian sini itu pastinya teman-teman harus cari apakah sumber-sumber yang dihasilkan di sini itu ada sumbernya semua apa cuma halu. Jadi benar-benar harus di cross check. Nih, sudah ya. Nah, ini kita cross check ya, teman-teman. Ini kita copy, kita Ctrl C, terus habis itu kita coba cek di Google. Kita Ctrl V, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Armstrong Handbook bla 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 bla. Ini kan Armstrong Handbook Human Resource Management. Ini sama ya. Armstrong Handbook Human Resource Management. Sudah. Terus habis itu di bagian sini. Ini kita Ctrl C. Terus habis itu kita paste di Google lagi. Kita Ctrl V, enter. Robbins Organizational Behavior 18 edition. Nah, ini buku teman-teman ternyata. Sorry ya, kalau kepotong maaf banget karena memang keterbatasan device. Oke. Nah, ini ada, tapi kan di sini kan rata-rata sumbernya itu pakai yang internasional semua. Bang, gimana Bang kalau seumpama nih pembahasan yang kita kutip itu kita maunya pakai yang jurnal bahasa Indonesia semua. Gimana caranya? Minta revisi teman-teman, revisi sumber yang Anda kutip ya kan, terus usahakan memakai jurnal berbahasa Indonesia tahun 2020 sampai 2025. Terus habis itu enter. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung dibuatkan. Aman. Tuh, sudah. Terus coba kita cek ya. Bismillah. Ada kan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? Apakah sama? Sama. Judulnya hampir plek ketiplek. Yang ini kita open link. Bismillah ada. Bentar ya. Ini kita coba cek gini aja biar enak. Kita Ctrl C, terus kita cek di Google. Enter. Tuh ada ya, kompensasi, motivasi dan kinerja karyawan. Tuh pengaruh kompensasi bla 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 bla. Ini kan sesuai, ya kan? Apa nama YouTube-nya Kak? Ruang Mantra, sama kok. Terus habis itu ini kita coba ya. Sorry. Nih, open link. Tuh, pengaruh kompensasi semuanya sama dan semuanya mendukung. Insya Allah semuanya aman. Jadi bisa dipastikan untuk bagian hasil penelitian itu kita cuma masukkan hasil olah datanya aja. Oke, dan tidak disarankan untuk meminta AI yang membuat olah datanya karena itu nanti hasilnya tidak akan valid. Oke, jadi tinggal masukkan file olah datanya, terus dikerjakan sama AI, tinggal kita kopas dan jadi di bagian bab 4 hasil dan pembahasan. Seperti itu saja. Jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.